ya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang matematika peminatan. Jika di sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan eksponen, ada beberapa bentuk itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pertidaksamaan. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, bentuk umum pertidaksamaan eksponen nanti dia berbentuk umum A dipangkatkan fx. A itu basis. Nah, seandainya di soal bisa lebih kecil, bisa lebih besar, tergantung soal nanti ya. Di sini A dipangkatkan dengan gx, basisnya sudah sama, pangkatnya berbeda, maka untuk menyelesaikan ini ada dua kemungkinan, yaitu dilihat dari nilai basis. Oke, nilai basis nilai A. Yang pertama, kalau basisnya lebih kecil dari 1 tapi masih positif, artinya lebih besar dari 0, harus lebih besar dari 0, maka nanti di sini ingat kata kuncinya di sini tanda berubah, gitu ya. Tandanya berubah. Maksudnya bagaimana? Tanda kalau di soal nanti lebih kecil, maka untuk menyelesaikannya kita ubah nanti jadi lebih besar. Ambil pangkatnya aja. Yaitu siapa? Si fx. Kalau di soalnya lebih kecil berarti tandanya berubah menjadi lebih besar dari gx. Kalau di soal nanti lebih besar berarti di sini nanti jadi lebih kecil. Kalau ada sama dengannya tinggal tambahin sama dengannya. Itu kalau basisnya lebih kecil dari 1. Nah, gimana kalau basisnya lebih besar dari 1? Maka kalau basisnya lebih besar dari 1, di sini ingat tandanya tetap. Oke, mengikuti soal. Tanda tetap. Jadi kalau di soalnya lebih kecil, maka di sini tetap kita buat lebih kecil, pangkatnya aja ambil lebih kecil dari gx. Oke, jadi cuma ada dua kemungkinan, tergantung nilai basisnya. Contoh, misalnya ada soal seperti ini, 3 pangkat 2x tambah 1 lebih kecil, misalnya ini dari 1. Maka gimana cara kita menyelesaikan ini? Langkah pertama itu basisnya samakan dulu. Oke, basisnya kita samakan dulu. Maka nanti di sini bentuknya menjadi 3 pangkat 2x tambah 1 lebih kecil. Ingat, 1 itu adalah 3 dipangkati 0. Oke, karena basisnya sudah sama, basisnya itu 3 dan 3 itu lebih besar dari 1, maka ingat tandanya tetap. Kalau di soalnya lebih kecil, maka ambil pangkatnya dengan tanda yang sama dengan soal. Maka nanti di sini apa? 2x tambah 1, tandanya lebih kecil dari 0. Ini kan tinggal pindahin satunya ke kiri ke kanan. Berarti 2x nya lebih kecil minus 1, atau nanti dari sini x nya lebih kecil minus setengah. Inilah nanti batas-batas nilai x yang memenuhi. X lebih kecil dari minus setengah. Oke? Contoh yang kedua. Di sini soalnya setengah pangkat x kuadrat tambah 3x dikurang 1 lebih besar sama dengan setengah pangkat x kuadrat kurang 2x tambah 4. Nah, di sini basisnya sudah sama, berarti nggak perlu kita jabarkan lagi, tinggal ambil pangkatnya. Tapi lihat, basisnya setengah itu lebih kecil dari 1, berarti tandanya berubah. Kalau tandanya berubah, kalau di soal dia lebih besar, lawannya lebih besar menjadi lebih kecil. Ingat, ada sama dengannya, berarti tetap kita sertai sama dengannya. Maka ambil pangkatnya aja, x kuadrat tambah 3x dikurang 1. Karena di soalnya lebih besar sama dengan basisnya lebih kecil 1, tandanya berubah tadi. Ini menjadi lebih kecil sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 4. Oke, ini pindahin semua ke kiri. Kita pindahkan semua ke kiri, jadinya x kuadrat tambah 3x dikurang 1, pindah ya, kurang x kuadrat min 2 jadi tambah 2x, positif 4 jadi kurang 4, lebih kecil sama dengan 0. Maka di sini rupanya x kuadratnya nanti habis, positif negatif. 3 tambah 2 itu jadi 5x. Oke, 5x min 1 min 4 itu jadi min 5, lebih kecil dari 0. Pindahin 5 nya, berarti 5x lebih kecil dari 5, bagi 5 semuanya, x
lebih kecil 5 bagi 5 itu 1. Oke, atau bisa kita tuliskan ini 5 bagi 5, hasilnya jadi X lebih kecil dari 1. Inilah nanti penyelesaiannya. Oke, jadi simple sebenarnya, tinggal lihat basisnya. Kalau nanti basisnya sudah sama, tinggal kita lihat apakah lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1. Ingat konsepnya, kalau lebih kecil dari 1 tandanya berubah, kalau lebih besar dari 1 tandanya tetap. Soal yang ketiga, di sini akar pangkat 3 dari 1/9 pangkat 2x lebih besar 27 pangkat x dipangkatin 2 per 81 pangkat x kurang 2. Maka langkah pertama di sini adalah samakan basisnya. Lihat 9, 27, 81 semua bisa kita ubah jadi perpangkatan 3 ya, 3 pangkat maksudnya. Nah, kalau dia akar pangkat 3 itu kan sama aja dengan pangkat 1/3. Berarti bisa kita buat nanti apa? 1 per 9 itu ada 3 pangkat 2. Oke, dikali 2x. Karena pangkat dipangkatin itu perkalian jadinya. Berarti kali 2x, semuanya dipangkatin 1/3. Karena ini akar pangkat 3. Lebih besar. Nah, di sini 27 itu adalah 3 pangkat 3. Tapi ada x-nya di sini. Berarti pangkat 3x karena dikali dia. Dipangkatin lagi dengan berapa? Dengan 2. Bagi 81 itu adalah 3 pangkat 4. Dipangkatin dengan siapa? X kurang 2. Berarti kalau kita kalikan 4 dikali x 4x, 4 dikali min 2 jadi minus 8. Oke? Nah, ini kan jadi 1/3 pangkat 4x. Ingat kalau 1/, maka dia bisa kita buat dia di atas tapi pangkatnya negatif. Oke, ini jadinya 3 pangkat min 4x, karena tadi 1/3 pangkat x dijadiin jadi pembilang jadi pangkat negatif. Dipangkatin 1/3. Oke, lebih besar. Di sini kalau dia pembagian basisnya sama, pangkatnya dikurang. Oke, 3 pangkat. Nah, di atas kan 3x kali 2 berarti 6x dikurang 4x kurang 8. Nah, basisnya sudah sama dan tandanya lebih besar. Oke, karena basisnya 3 itu lebih besar dari 1, tandanya tetap. Berarti ambil pangkatnya aja. Pangkatnya di sini min 4x kali 1/3, langsung kalikan ya. Min 4x kali 1/3 itu min 4/3x, karena tandanya tetap berarti lebih besar. Oke, di sini 6x kurang 4x berarti 2x. Minus 8 berarti tambah 8. Oke. Nah, karena pecahan di sini semuanya kita kali 3 aja karena penyebutnya 3 kali 3, maka yang di kiri itu menjadi minus 4x lebih besar. Ini kalau kita kali 3, 6x tambah 24, pindahin yang ada x nya ke kiri, min 4, kalau ini pindah jadi kurang, min 4 kurang 6 itu minus 10x lebih besar 24, karena ada negatif kali negatif aja. Kita ingat pada pertidaksamaan kalau dikali negatif tandanya berubah, jadinya 10x lebih kecil dari kali negatif berarti minus 24. Oke, bagi 10 aja berarti x lebih kecil minus 24/10. Atau nanti minus 24/10 bisa disederhanain, jadinya nanti apa? X lebih kecil sama-sama dibagi 2 berarti minus 12 dibagi 5. Oke, inilah nanti bentuk paling sederhana. Kadang soalnya dalam bentuk seperti ini, 3 kali 9 pangkat x kurang 10 kali 3 pangkat x tambah 3 sama dengan lebih kecil dari 0. Bahkan untuk menyelesaikan ini kita nanti pakai pemisalan, tapi sebelum kita pakai pemisalan kita samakan dulu basisnya. Maka nanti di sini 3 kali 9 itu adalah 3 pangkat 2 dikali x kurang 10 kali 3 pangkat x tambah 3 lebih kecil dari 0. Oke? Nanti di sini kita pakai pemisalan, tapi bisa coba lihat yang 3 pangkat 2x. 3 pangkat 2x itu kan sama aja dengan
3 pangkat X kali 2. Oke, atau boleh kita buat 3 pangkat X kuadrat. Ya, sama ya. Maka nanti di sini kita pakai pemisalan. Yang kita misalin itu adalah siapa? Misalkan 3 pangkat X-nya jadi variabel lain, misalkan aja B. Maka karena 3 pangkat 2X tadi sama dengan 3 pangkat X pangkat 2, maka ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat X-nya kita misalin B, berarti P kuadrat. Oke, tinggal kita masukin ke sini suma, substitusi. Berarti 3 kali P kuadrat kurang 10P tambah 3 lebih kecil dari 0. Maka ini karena terbentuk pertidaksamaan kuadrat, ini tinggal kita faktorkan. Nah ya, caranya ini di matematika wajib sudah ada ya. Pertidaksamaan kuadrat itu nanti memfaktorkan, karena di sini koefisiennya 3, langsung aja 3P pasti satunya lagi si P. Ya. Nah, di sini hasilnya dikalikan harus 3, nanti di belakang berarti 1 dan 3 juga. Supaya 10 berarti 3 harus dengan 3 supaya nanti jadi 9. Di sini 1 dikalikan positif dijumlahin negatif berarti dua-duanya negatif. Oke, pembuat nolnya kan dapat nih. P-nya berapa di sini? Pembuat nolnya dulu ya, 1/3 atau P-nya sama dengan 3. Tapi ingat, karena dia tandanya lebih kecil, maka hasilnya sebenarnya pakai garis bilangan aja kita buat ya. Di antara ini paling kecilnya itu adalah 1/3, kemudian yang besarnya 3. Coba aja dulu, misalkan 0 itu di kiri, 0 kurang 1 negatif, 0 kurang 3 negatif, negatif kali negatif positif. Di sini positif, pasti di sini negatif, di sini positif. Yang diminta lebih kecil berarti yang negatif, tandailah yang negatif. Inilah dia posisi atau daerah penyelesaiannya. P-nya di antara berapa? P-nya di antara 1/3 sampai 3. P itu tadi siapa? 3 pangkat X. Ganti P-nya 3 pangkat X. 3 pangkat X lebih besar dari 1/3. 1/3 itu adalah 3 pangkat minus 1. Lebih kecil 3 itu adalah 3 pangkat 1. Oke. Nah di sini basisnya 3 nih. Basisnya 3 di antara nggak masalah ya. Walaupun ada 3 suku, 3 posisi, tapi di sini basisnya 3, maka tandanya tetap. Ambil pangkatnya aja. Maka HP-nya atau himpunan daerah penyelesaiannya di sini jadinya apa? X lebih besar minus 1, lebih kecil dari 1. Oke? Cukup sederhana ya. Jadi sampai di sini dulu pelajaran kita tentang pertidaksamaan eksponen. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang paham, boleh juga diskusi melalui WA atau Google Classroom. Oke, tetap semangat.